Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, kun fayakun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah yang aku ucapkan di akhir zaman ini. Halo semuanya, selamat malam. Baru beristirahat bagi kaum mukmin dan non-muslim juga ya, seluruh dunia. What do you think? Apa menurut Anda semua? Tipe seperti apa aku ini? Aku ini tipe orang yang tidak mau terusik hatiku, suasana hatiku oleh keadaan duniawi, perdebatan, percekcokan. Makanya kalau ada orang-orang yang heboh gitu ya, intinya apa ya, aku lagi tenang-tenang terus diusik gitu. Lama-lama aku juga manusia biasa dan pasti marah ya, tapi aku bukan tipe orang yang pendendam. Kembali lagi ke aku yang semula ya, kalau marah spontan, tapi kalau apa ya istilahnya, bahagia terlihat, marah juga spontan terlihat, tetapi tidak berlanjut ya. Aku tipe orang yang tidak mau merusak suasana hatiku dengan dendam pada orang. Nah, di sini aku akan mendedikasikan video ini buat almarhum apa aku, yang sebenarnya beliau mempersiapkan aku untuk hidup di akhir zaman. Aku menggunakan foto ini ya. Ini foto waktu aku masih aktif gema kemanusiaan untuk Palestina ya. Tapi sekarang aku menggemakan semuanya ya. Intinya kepedulian lingkungan, kegiatan sosial bermasyarakat. Apapun yang kita punya bisa meringankan masyarakat sekitar ya. Terutama bagi aku mah buat kalangan momi-momi ibu rumah tangga ya, dengan mengurangi Rp1.000 dari beras yang kutawarkan, dari minyak kalau aku punya ya, kalau ada budget yang adem kutawarkan sama mereka. Tapi tidak berlanjut ya, karena kalau ada aja kutawarkan, kalau enggak ya enggak, karena aku bukan buat komersil ya. Itulah ya intinya. Aku hanya ingin mengisi waktu yang tidak lama. Kalau sudah ada wabah corona, udah gempa, banjir bandang, longsor, berarti periode kiamat tidak akan lama lagi ya, hanya beberapa kurun waktu mungkin. Jadi gunakanlah untuk hal yang baik. Sekarang ini seseorang sedang dalam posisiku dulu ya, dimana keinginannya dilematik ya. Di sini rasa cinta kepada keluarga besar, tetapi kebingungan. Itu yang kulihat ya. Dan di sini aku tipe orang yang tidak ngeyel ya, dan tidak mau berdebat. Aku tipe orang yang mengalah orangnya, selalu mengarah apa ya, mengarah ke bagaimana sih agar mereka apa ya istilahnya, hidup apa ya, seperti yang mereka mau. Intinya seperti ini. Aku tidak pernah memaksakan diriku untuk diterima di suatu komunitas, atau di suatu keluarga, atau di suatu apa ya, kalau kita wilayah ya. Tapi aku berusaha untuk memperlihatkan diriku, misalkan apa ya, dengan sifat aku yang senang berbagi, karena ngelihat apaku yang selalu peduli gitu sama orang-orang di sekitar. Kalau aku ada ya, jadi aku selalu meneladani apa yang almarhum apaku lakukan ya. Jadi aku anak perempuan satu-satunya yang selalu dibawa-bawa. Dari sini aku berterima kasih kepada almarhum ya, yang benar-benar bijaksana ya. Dan aku menganggap almarhum adalah the best father in the world ya. Karena apa? Aku dipersiapkan untuk hidup di akhir zaman, dimana beliau mengerti ya apa yang kuinginkan. Akhirnya awalnya seperti apa ya, melarang ya. Tapi di sini karena melihat
keteguhan hatiku untuk selalu apa sih yang anakku inginkan, ternyata berhijrah. Terus yang ujungnya dari hijrah ini aku dituntun untuk menggemakan suara kemanusiaan. Setelah beberapa kurun waktu ya, setelah aku cukup umur ya, karena kalau umur tidak kalau dibilang mah tidak dibatas sesuai dengan yang Allah inginkan nih. Aku menggemakan ini ketika umur aku 39 mau ke 40. Jadi seperti di baiat ya, waktu umrah 2018 tuh di baiat agar aku memakai nikab kalau keluar rumah ya, terkecuali di dalam rumah ya beda lagi, karena aku tidak bisa full luar dalam memakai nikab ya. Sebenarnya kalau bisa ya, kalau mampu mungkin sebaiknya di luar di dalam, tapi kan kasihan juga kan. Misalkan di dalam rumah mah ya harus bisa menyenangkan yang dalam rumah gitu. Intinya di luar rumah baru tuh harus benar-benar rapat. Jadi intinya aku dituntun juga dari hijrah aku, berkahnya luar biasa. Jadi memberikan rezeki juga buat aku. Jadi aku benar-benar berterima kasih dan membanggakan almarhum papaku. Aku harap seseorang yang berada dalam posisiku tidak sebenarnya jadi frustasi ya. Di sini aku merasakan beliau itu merasakan frustasi. Oke lah, aku mengerti. Aku ini seorang perawat, tapi aku belajar psikolog juga. Jangan salah ya. Di saat ada orang-orang yang menuduhku aneh-aneh, aku ini seorang perawat yang belajar ilmu kebidanan sedikit lah ya, terus ilmu psikolog. Makanya aku ingin melanjutkan sekolah itu, kalau mau nerusinnya ke psikolog gitu ya, khusus jadi ilmu psikologis. Karena di sini aku selalu menerima curhatan dari Olomomi ya, sehingga dan teman-teman aku ya yang misalkan kesulitan buat maju usahanya, misalkan nih aku mau udahan nih kerjaan ini, ternyata malah menguntungkan di kemudian hari. Jadi aku dijadikan tempat curhatan. Makanya aku terakhir ngomong seperti itu, seperti ini nih, kamu itu buka itu katanya biro konsultan, bilang kalau dalam kesehatan mungkin kalau orang-orang yang curhat di bidang kesehatan mungkin psikolog ya. Aku bilangnya seperti itu, kamu buka biro konsultan. Kalau biro konsultan mah itu mah arti luas ya. Tapi di sini aku tipe wanita yang hanya ingin istilahnya tidak terlalu mendalami ilmu psikolog gitu. Kalau jadi ibu rumah tangga itu luas, bisa istilahnya cuman nggak terlalu menekuni satu bidang gitu ya. Jadi bisa belajar apapun ya, ilmu psikologi ya, bertani, berniaga, belajar, semuanya dipelajari. Tapi kalau fokus tidak bisa ya, misalkan jadi psikolog aja, kalau enggak jadi berniaga aja, tidak bisa. Aku tipe yang ingin belajar semua hal, itulah ya. Makanya aku mengambil bukan profesi sebenarnya ibu rumah tangga ya. Jadi kewajiban kali ya, kodratullah ibu rumah tangga, karena ingin mempelajari berbagai hal. Jangan salah ya, ibu rumah tangga bisa banyak melakukan hal yang bermanfaat bagi orang banyak, cuma tidak tertera aja di profesinya ini itu gitu, tidak ya. Jadi aku memotivasi ibu rumah tangga juga ya. Jadi di sini memperbaiki image ibu rumah tangga juga ya. Jadi jangan sampai ibu rumah tangga itu dijadikan image ya penggibah gitu ya. Malam ini kalau menurut aku ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah introspeksi diri. Itu yang aku lakukan ya. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Jadi ya di sini aku tipe orang yang tidak pernah melupakan jasa baik orang. Tetapi di sini ada tanda kutip. Kalau orang tersebut ada di jalan yang berbeda dengan aku harus menjaga jarak. Tetapi kalau masih satu jalan sama aku nih, misalkan ayo kita ibadah,
fokus sama Allah ya. Tapi kalau dia berkiblat sama yang lain, otomatis aku jaga jarak dong ya. Akhirnya Allah mempertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan aku. Tapi bukan berarti aku melupakan seseorang tersebut ya. Hanya saja di sini tuh perlunya introspeksi diri, mawas diri, dan keridhaan serta kerelaan dari pihak keluarga. Tanpa ada kerelaan dan keridhaan tidak akan tercapai ya. Jadi di sini aku untuk menyadarkan almarhum papaku dulu ya, aku mau ke Jakarta. Aku sholat, dengerin nasid-nasid, morotalan. Akhirnya dengan sendirinya hati papaku luluh. Silakan kamu menuju jalan untuk menggapai cita-citamu. Apakah aku muter-muter di YouTube itu cita-cita aku? Tidak ya. Jadi dengan sendirinya jalan hidup itu dibukakan sama Allah. Akhirnya aku dituntun untuk bertemu sahabat-sahabat, teman-teman semua ya di YouTube, yang non muslim, yang muslim, Palestinian lover, para aktris, awak kening, semuanya. Terus dari Arab Saudi, dari Dubai, semuanya ya. Apakah ini kemauan aku? Tidak. Bahkan aku tidak pernah mau untuk ke YouTube ya, apalagi muter-muter. Tapi kerjaanku ada aja ya yang dijadikan ke YouTube itu, muter-muter lah. Ternyata jiwa seni juga dimiliki oleh aku ya, jiwa seni dari kakek aku, dan memang ada tujuan tertentu ya, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Intinya apa ya, sekarang ini sulit ya seseorang kalau frustasi itu akan melakukan berbagai hal. Aku sudah mengalami masa-masa sulit dulu ya, ketika ketika harapan tidak sesuai dengan keinginan, maka apa yang terjadi? Bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa menyakiti diri sendiri. Kalau kurang iman, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini kenapa Allah menjadikan agama sebagai pondasi awal dalam diri kita? Karena permasalahan hidup yang berjubel, berat, dan banyak ya. Belum tantangan dari keluarga, tantangan dari tetangga, tantangan dari masyarakat, tantangan dari global. Tantangan global itu negara antar negara, itu tantangan hidup. Tapi bukan untuk jadi pesimis, tapi optimis. Bagaimana kita menghandle di sini tuh sulit ya. Makanya gaulah Anda dengan teman-teman yang pemikirannya satu frekuensi dengan diri kita, dengan orang-orang yang penyabar, dengan orang-orang yang pikirannya itu tidak cupet gitu, dengan orang-orang yang tidak mengutamakan keduniaan. Makanya perlu di situ bergabunglah dengan mereka, siapa tahu mereka bisa memberikan solusi. Kalau kita bergabung hanya dengan orang-orang yang memikirkan keduniaan, seperti inilah jadinya. Jadi pusing, mumet. Yang ada dalam pikiran tuh mumet, numpuk semua. Keduniaan ini dipikirin. Bisa-bisa stres, frustasi. Aku berbicara berdasarkan pengalaman sendiri ya. Jadi aku buru-buru mengalihkan hati dan pikiranku ketika aku misalkan merasa ya keinginan aku tidak akan tidak akan diikuti gitu, tidak akan dituruti. Maka aku berbalik lagi ke diriku, aku fokus introspeksi diri dan muhasabah diri. Pentingnya muhasabah diri, terus saja berdoa, ya Allah tunjukkan bahwa keinginan aku tuh ingin seperti itu, ingin seperti yang aku mau gitu. Akhirnya dengan melihat aku sering doa, sering nangis, akhirnya sekeras apapun hati orang tua pasti akan menuruti keinginan kita. Tapi di sini awali dengan innama a'malu binniyat. Awali segala sesuatu itu dengan niat yang baik dan benar. Kalau kita punya niat baik dan benar, pasti semuanya benar. Itu perjalanan hidup aku dulu ya, sehingga almarhum mengizinkan aku keluar, tidak memegang yayasan lagi, dan aku merantau di Jakarta tuh ya. Jadi di situ ternyata banyak kebaikan-kebaikan, dan aku bisa membuktikan kebaikan itu kepada almarhum papaku ya. Keberhasilan, namanya orang tua ya, tidak usah dikasih gaji gitu. Yang penting
karena aku anak perempuan satu-satunya, yang penting kamu pulang ya tiap bulan. Terus aku bawain oleh-oleh, makanan, pakaian. Tahu sendiri kalau putrinya itu doyan jajan. Kalau mau pulang berhenti dulu di pasar Rebo, belanja buah-buahan. Terus kalau mau lebaran sama-sama temen ya beliin itu baju batik-batik. Makanya sedih banget ya ketika aku berkreasi sendiri sekarang, karya-karya aku, dan aku tidak bisa memakaikan apaku, memberikan yang terbaik kepada aku ya, kepada apaku, tapi apaku memberikan selalu terbaik sama aku. Akhirnya aku ingin membahagiakan dengan rasa syukur aku, memberikan kepada yang umroh, yang haji gitu ya. Ini tujuannya, dan pahalanya pun mengalir ke apaku ya. Jadi di sini ternyata cita-cita putri aku tuh seperti itu. Jadi ingin lebih mendapatkan pahala daripada keduniaan. Itu ya, bukan masalah uang bertumpuk, harta berlimpah, bukan, tapi ketentraman dan ketenangan batin yang ingin ku dapatkan. Dan apaku mengerti hal itu ya. Aku benar-benar berterima kasih ya sama almarhum ya, karena benar-benar memahami aku ya. Pada akhirnya di sini wajar ya, ambisi ayah, ambisi ibu menginginkan seperti ini seperti itu, tapi apa aku berbalik lagi ke dirinya sendiri, jadi bijak ya. Kalau sama mama aku mah beda lagi ya, namanya ke perempuan, tapi kita tetap ya, satu pada akhirnya Maya. Jadi di sini tuh apa ya ini seperti itulah ya. Sekarang mah begini, tanpa kesadaran maka tidak akan ada kebaikan. Di sini kesadaran diri. Kalau kita sudah memperbaiki diri, muhasabah, jangan mengingat kebaikan kita, tetapi berusaha untuk mengingat kebaikan orang. Kalau aku tuh seperti itu. Tapi di sini selalu mengingat kebaikan orang juga. Kadang-kadang ada orang-orang yang kamu udah dikasih kebaikan, misalkan kebaikannya tuh 1-2 kali, tapi terus aja diungkit. Ada yang jenis gitu, sedangkan kebaikan kita yang banyak tidak pernah diungkit. Itulah ya akhir zaman. Jadi di sini tuh berdoalah kebaikan dunia dan akhirat untuk diri kita semua, kebaikan untuk cucu keturunan kita ke depan. Intinya begini, fokus, kata aku kan selalu dibilang fokuslah kepada keturunan masing-masing dan tugas masing-masing, karena sulit akhir zaman ini ya. Kalaupun aku misalkan, tapi kok kamu gak fokus gitu, misalkan kamu interaksi dengan seseorang mungkin satu frekuensi di sini, tapi tidak niat, aku pun ya tidak berniat bertujuan untuk dekat dengan seseorang gitu, terus sharing gitu, tidak, dengan sendirinya kita akan dituntun sama orang-orang yang kalau kita baik dan benar pasti akan bertemu dengan orang yang baik dan benar. Berarti di sini berusaha untuk benar dan berbuat baik, intinya seperti itu. Nanti akan ketemu dengan orang yang benar dan baik pula. Karena kalau kita kayak gini, kita seneng makan harta yang haram misalnya. Nah ketemu nanti tidak salah ketemu dengan yang kayak gitu juga. Kalau kita berusaha memperbaiki diri dengan makan dari harta yang halal, pasti akan ketemu dan orang yang sama-sama satu frekuensi dengan kita. Sepertinya itu yang ingin aku sampaikan. Jadi berusaha introspeksi, mawas diri. Karena bahayanya dari frustasi itu luar biasa ya. Aku ini seorang perawat yang sebenarnya tidak salah kalau aku dituntun untuk ikut La Prima sehingga dapat sertifikat duta bangsa ya. Jadi aku punya sertifikat duta bangsa, mungkin sekarang udah berubah ya, kadang oke, nggak apa-apa, tapi periodenya masa aku duta bangsa luar biasa ya. Waktu itu kita dilatih di puncak waktu itu ya, Cisarua Bogor, dan duta bangsa adalah sertifikat yang luar biasa waktu itu. Kalau sekarang kan beda, katanya itu sudah tidak berlaku lagi, sekarang kan beda lagi, tapi periode dulu itu luar biasa ya. Jadi aku berterima kasih kepada Ibu Min ya, Ibu Min Uno ya kalau nggak salah itu ya. Jadi dulu itu luar biasa sertifikat itu duta bangsa.
ya, sehingga apa ya, di situ ada kebanggaan tersendiri ya. Dulu kita lagi apa ya, yang mengelolanya itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya, waktu di klinik ya. Sekarang kan dirubah jadi Pertamedika. Tapi mau digubah atau enggak, tetap nama baik dan kebesaran itu tidak bisa tidak ada ya, tetap dan selalu nama baik itu tetap nama baik yang harus dijunjung tinggi. Pertamina, Pertamedika ya, sekarang berubah namanya ya, tapi tujuannya sama ke situ. Jadi itulah ya, intinya aku tidak salah ya kalau Allah menuntun aku seperti begini. Aku kan baru 2 tahun di situ, tapi sudah diangkat menjadi internis spesial, perawat umum spesial gitu. Mungkin kalau berlanjut aku bisa kuliah lagi ya, naik jabatan, tapi aku kayaknya bukan ke situ deh tujuan aku. Aku tipe orang yang free gitu, pingin ada kegiatan yang di luar kantor gitu. Karena kalau di kantor terus rasanya kayak aku pingin mempelajari berbagai banyak hal gitu. Ternyata dunia aku kreativitas ya, lebih ke kreativitas ya. Jadi di sini waktu senggang aku bisa berkarya baju. Kalau ada waktu luang, sebenarnya waktu luang banyak gitu. Sekarang hanya modal uangnya aja yang kebanyakan ya, maklumlah semakin kesini kan semakin banyak pengeluaran gitu. Jadi intinya dunia kreativitas itu malah semakin lekat dengan aku ya, karena bisa apa aja ya, mau dari kulinernya, terus masih jalan gitu. Kuliner tuh capek sebenarnya. Aku juga hanya menghandle kalau aku nggak lelah aku kerjain, dan tidak banyak ya. Kalau dulu mah ke sekolah ditawarin ibu guru, bapak guru pada mau tuh. Setelah aku ikut belajar MTQ se-Bekasi waktu itu, akhirnya banyak tuh pesanan dan ada yang bantuin dulu mah. Sekarang aku sengaja tidak ada yang bantuin karena resesi ya. Aku lebih mengutamakan buat kalau ada uang sedikit buat modal gitu. Jadi tidak untuk menggaji lagi, untuk membantu yang jual, maksudnya untuk membantu yang ingin uang tambahan gitu. Dan aku juga jarang sekarang mau membeli yang jual butuh barang ya, karena banyak pengeluaran. Sekarang kita lagi masa sulit ya, resesi, harga-harga naik. Jadi harus berpikir ulang, bener-bener ya. Jadi di sini tawakal sama Allah, pasrah. Di akhir kata itulah yang ingin ku sampaikan, nanti tidak akan ada yang mengambil hak milik kita. Kalau memang itu sudah hak milik kita, tidak ada seorang pun yang akan mengambil jodoh, rezeki, hidup, mati, semua sudah ditakar sama Allah sesuai dengan porsinya. Tidak ada yang apa ya, meskipun manusia menghalangi gitu. Ini mah hanya pasrah aja, kita berusaha memperbaiki diri, mawas diri, muhasabah. Kalau kita kok misalkan teralih gitu, atau tersisih, mungkin karena kita dituntun untuk introspeksi diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini tauhid, ihdinas siratal mustaqim, selalu berjalan di siratal mustaqim, yang lurus ya, di jalan yang lurus. Itulah ya, makanya kenapa bisa misalkan aku kenal dekat dengan si A, si B, si C, kenapa sekarang mau menjauh misalkan? Apakah hubungan gitu, hubungan persahabatan, pertemanan, atau mitra, atau relasi, tapi kok sekarang mau menjauh? Mungkin ada sesuatu hal yang menjauhkan, mungkin dari visi misi yang berbeda. Di sini dari cara gaya hidup, dari cara kita ingin mendapatkan rezeki dengan cara yang instan mungkin. Terus kalau aku dengan cara yang sedikit-sedikit, tapi di sini memerlukan kesabaran yang luar biasa, melatih kesabaran sebenarnya. Tapi ada yang dekat dengan aku tapi caranya selalu instan. Mending kalau instan
yang masih wajar ya, instannya misalkan menggunakan ilmu-ilmu klinik atau bersekutu dengan iblis, itu yang menjauhkan sebenarnya, menjauhkan hubungan apapun jenisnya, hubungan itu, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, persahabatan, bahkan mitra ya. Jadi di sini Allah mengelompokkan orang berdasarkan golongan hatinya ya, bukan maksudnya mengelompokkan orang berdasarkan fisik, bukan. Fisik mah boleh sama siapa aja kumpul ya, tapi hati, kalau mengelompokkan hati orang-orang berdasarkan golongannya, itu ya intinya. Jadi di sini apa ya yang ingin ku sampaikan, jika itu memang hak milik kamu, pasti tidak akan ada yang mengambil. Dan sekuat apapun manusia ingin memisahkan, di sini berusaha tauhid, ihdinas siratal mustaqim, istiqomah, qanaah, apalagi ya, sudah benar apa enggak ya jalan hidup kita. Seperti itulah intinya, itu yang ku rasakan dan ku lakukan ya. Jadi apa ya, sekarang ini aku memang lagi diuji ya, lagi sedikit apa, kalau dibilang mah ya bukan sedikit ya, karena ada apa ya, jadi untuk sesaat aku tipe orang yang tidak mau kalau marah tidak dipendam dalam hati ya. Kalau marah silakan marah, kalau mau sedih silakan nangis gitu, tapi hanya untuk sesaat, 10 menit marah, tapi nantinya biasa lagi ya. Jadi tidak dendam, 10 menit menangis, akhirnya keceriaan, banyaknya keceriaan di akhirnya. Jangan apa ya, akhirnya nyungkelit istilah kalau Sunda mah, jadi sulit untuk kayak gimana gitu ya, jadinya dendam. Intinya seperti itu. Aku mah belak-belakan kalau misalnya nggak suka ini ngomong gitu, tapi di sini beda ya, penerimaan dari orang beda. Apalagi ada hal-hal yang tidak wajar sebenarnya yang terjadi akhir zaman ini, antara dua dunia itu benar-benar terjadi akhir zaman ini ya. Jadi ada hal-hal yang tidak wajar yang digunakan untuk memperoleh suatu tujuan masing-masing. Itu yang bikin aku kadang agak-agak emosional ya. Jadi di sini ada orang-orang yang mereka itu datang bukan sendirian, tapi ada makhluk-makhluk yang menemani mereka gitu. Kok auranya lain ya gitu. Jadi ada aura-aura sehingga ada benturan energi yang kerasanya sama aku ya, sehingga aku yang tadinya tenang-tenang nih, misalkan lagi morotalan, tapi energinya lain begitu datang, jadi berbalik ya. Itulah akhir zaman ya. Aku tipe orang yang seperti ini, morotalan gitu. Tidak mau diusik dengan hal-hal yang apa ya, yang